Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang panjang busur atau panjang kurva. Perhatikan apabila saya punya sebuah spiral dan kita ingin mengukur berapa panjang spiral itu, maka kita bisa menggunakan seperti kalau misalnya spiral itu adalah berupa benang, kita bisa menariknya, kemudian kita bisa mengukur menggunakan penggaris sehingga kita bisa menentukan panjangnya. Oleh karena itu, kurva tersebut adalah grafik suatu persamaan. Maka untuk mengukur panjangnya kita bisa menggunakan metode lain yang mungkin agak berbeda. Jadi ini bisa kita anggap sebagai suatu persamaan. Bagaimana kita bisa menentukan panjang kurva itu? Coba perhatikan. Misalkan terdapat sebuah kurva Y sama dengan fx. Nah, seperti ini. Di mana di sini ada batasnya itu A sampai B. Nah, seperti ini. Ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Untuk menunjukkan bahwasannya kurva Y sama dengan fx antara titik A dan titik B yang absisnya itu adalah X sama dengan A dan X sama dengan B. Saya tulis saja antara titik A dan B yang berabsis X sama dengan A dan X sama dengan B. Untuk menghitung panjang busur dari titik A menuju ke titik B yang saya berikan tanda putih seperti ini. Jadi untuk menentukan panjang busur itu ditentukan titik sembarang. Misalnya adalah titik B. Di sini saya buat titik B, misalnya ada di sini. Ini adalah titik B. Di mana titik B itu letaknya adalah X, Y. Berarti ini X, di sini adalah Y-nya. Kemudian saya ambil titik lain lagi, yaitu titik Q, di mana letaknya itu sangat dekat dengan B. Misalnya diambil di sini. Nah, ini adalah titik Q, di mana titik Q itu mengalami penambahan sebesar delta X. Maka posisi dari titik Q itu adalah X plus delta X, sedangkan Y-nya itu mengalami penambahan Y plus delta Y. Nah, misalkan di sini perhatikan apabila terdapat sebuah segitiga siku-siku, yaitu ini saya beri tanda R, yaitu segitiga PQR, di mana PR itu besarnya adalah delta X dan RQ itu adalah delta Y. Jika ruas garis PQ itu saya namakan sebagai delta S, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita peroleh delta S kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Kemudian bisa kita tuliskan delta S itu sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Nah, atau bisa saya tuliskan bentuk lain apabila delta S itu saya kalikan dengan suatu identitas. Misalnya adalah akar
delta X kuadrat per akar delta X kuadrat. Nah, ini saya kalikan delta X, akar delta X kuadrat per akar delta X kuadrat itu sama saja dengan saya kalikan 1, sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah nilainya. Nah, selanjutnya kemudian kita bisa jabarkan dari sini menjadi akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat per delta X kuadrat. Akar delta X kuadrat dikalikan dengan akar delta X kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya berarti ini bisa saya tulis menjadi delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat dibagi dengan delta X kuadrat. Nah, kemudian ini delta X kuadrat, akar delta X kuadrat itu sama dengan delta X kalau kita cari nilainya. Maka hasilnya dari sini delta X per delta X sama dengan 1. Kemudian delta Y bisa kita tuliskan menjadi delta Y per delta X kuadrat dikalikan delta X. Jika titik Q itu bergerak sepanjang kurva P, jadi jika titik Q maka berarti delta X itu mendekati 0. Kenapa? Karena titik Q tadi itu kita ambil letaknya sangat dekat dengan P. Nah, kalau misalkan titik Q itu bergerak mendekati P, maka letak atau penambahan delta X-nya itu sangat kecil sekali, atau bisa kita tuliskan mendekati 0. Maka dari sini bisa kita tuliskan limit dari delta X mendekati 0 dari panjang PQ itu sama dengan diferensial dari S. Nah, diferensial dari S, maka di sini kita nyatakan delta S tadi itu adalah akar 1 plus delta Y per delta X kuadrat kali delta X. Maka diferensial S bisa kita tuliskan menjadi akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, dari sini. Nah, selanjutnya kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa panjang busur AB, ya, panjang busur AB sama dengan jumlah panjang Jadi tadi kita kan ingin mencari panjangnya kurva atau panjang busur AB, tetapi kita mengambil sembarang busurnya, misalnya adalah PQ, atau kita menghitung delta S. Kalau kita ingin menghitung AB, berarti kan kita bisa mempartisi garis AB itu menjadi sebesar PQ sebanyak N, atau N-nya itu tak hingga, ya. Karena delta X-nya mendekati 0, kita tidak bisa menghitung berapa partisinya. Sehingga dari sini berlaku untuk menentukan panjang busur itu ya sama dengan kita menjumlahkan ruas-ruas garis PQ. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan S itu, atau panjang busur AB, ya, kita nyatakan sebagai S, itu adalah integral dari A menuju B, karena tadi di sini batasnya adalah dari A menuju B,
Kemudian ini adalah integrannya adalah 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, ini berlaku apabila y itu sama dengan fx dengan batasnya adalah di antara a sampai b. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsinya itu bukan fungsi fx tetapi fungsi terhadap y, maka s itu akan berlaku integral dari c sampai d akar dari 1 plus dx per dy kuadrat dikalikan dy apabila x itu sama dengan gy. Jadi fungsinya terhadap y. Kalau fx berarti kan terhadap x. Nah, di sini x sama dengan gy, pada batasnya itu adalah c sampai d. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, misalnya tentukan keliling lingkaran. Nah, kalau kita ingin menghitung keliling lingkaran berarti kan ya sama aja kita menghitung busur dari lingkaran itu. Kalau kita lepas lingkarannya sehingga dia tidak berbentuk lingkaran, maka dia akan berupa garis lurus, maka kita bisa hitung berapa panjang busurnya. Nah, panjang busurnya itu sama dengan keliling lingkaran itu. Misalkan ini lingkarannya, jadi lingkaran itu rumusnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat. Jadi diameternya itu adalah a. Maka kita bisa tentukan, jadi dari persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat, itu kita bisa memperoleh y kuadrat sama dengan a kuadrat min x kuadrat, sehingga y itu adalah akar dari a kuadrat min x kuadrat. Nah, dari sini berarti kita bisa mendiferensialkan kedua ruas. Berarti diferensialnya adalah dy, sedangkan ini adalah diferensial dari akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, berarti dy itu sama dengan apa? Diferensialnya a kuadrat min x kuadrat itu bisa kita nyatakan sebagai, nah, ini ya. Berarti sama dengan apa? Yaitu setengah dikalikan a kuadrat min x kuadrat, ya, pangkat min setengah dikalikan turunannya yang ada di dalam kurung yaitu terhadap x, berarti ada x kuadrat, berarti turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, karena depannya ada min berarti jadi min 2x. Nah, dx. Dari sini kita bisa hitung berapa nilainya. dy itu adalah min x per akar a kuadrat min x kuadrat. Ini diperoleh dari sini ya. Kita ubah jadi ini. Jangan lupa diberikan dx. Sehingga dy per dx itu adalah min x per akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, berarti dari sini maka 1 ditambah dy per dx kuadrat itu sama dengan apa? Yaitu 1 ditambah min x per akar a kuadrat min x kuadrat. Ini jangan lupa dikuadratkan. Berarti hasilnya sama dengan 1 plus min x kuadrat itu sama dengan x kuadrat, akar a kuadrat min x kuadrat dikuadratkan, hasilnya itu adalah jadi a kuadrat min x kuadrat. Selanjutnya kita coba samakan penyebutnya, sehingga ini menjadi a kuadrat min x kuadrat ditambah x kuadrat, ya, jadi a kuadrat min x kuadrat. Nah, ini habis ya, sehingga ini jadi a kuadrat per a kuadrat min x kuadrat. Berarti 1 plus dy per dx
kuadrat, ya, kalau kita cari akarnya itu sama dengan akar dari A kuadrat per A kuadrat min X kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan A per akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, dari sini kita kan ingin menentukan berapa sih keliling lingkarannya itu, ya. Kalau misalkan ini adalah lingkarannya, ya, misalnya diameternya ini adalah A tadi, ya. Kita ingin menghitung seperempatnya saja, berarti luasnya atau S itu seperempat S itu sama dengan integral dari, nah, karena tadi rumusnya itu kita peroleh ini ya. Nah, ini dan ini untuk fungsi terhadap Y, berarti ini sama dengan integral dari, nah, ini yaitu akar 1 plus dy per dx kuadrat, ya. Hasilnya adalah A, berarti A nya itu sebagai koefisien saya taruh di depan, jadi seper akar A kuadrat min X kuadrat dx. Ingat di sini batasnya itu berarti mulai dari A sampai B, ya. A sampai B itu maksudnya di sini bukan sama dengan A di sini loh, ya. Di sini A ini menunjukkan diameter, sedangkan A di sini ini menunjukkan batas bawah, sedangkan ini adalah batas atas, B-nya batas atas. Nah, selanjutnya karena kita ingin menghitung panjang busurnya tadi itu dengan batasnya itu adalah dari A sampai B, di mana A-nya itu di sini. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Coba perhatikan di situ kita bisa menentukan batasnya terlebih dahulu. Jadi integral seper seper akar A kuadrat min X kuadrat itu kan bisa diperoleh dari apa? Ingat bagaimana cara menentukan integral yang memuat. Nah, integral saya tulis dulu. Jadi ingat ada integral yang memuat akar A kuadrat min X kuadrat. Cara mencari akar seperti ini itu adalah dengan substitusi X sama dengan A sin T. X sama dengan A sin T. Sehingga ini kalau kita diferensialkan menjadi dx sama dengan A cos T dt. Ingat ya, dibuka lagi nanti catatannya. Nah, selanjutnya karena di sini batasnya itu adalah dalam bentuk sudut, maka kita cari dulu batasnya. Batas untuk X sama dengan A, ya, di mana A-nya di sini berarti itu adalah 0, ya. Di titik 0 berarti X sama dengan 0 batas bawahnya. Maka sin ini kita punya ini tadi X sama dengan A sin T. Kalau X nya itu sama dengan 0 berarti sin T itu sama dengan sin T itu sama dengan 0, ya. Berarti T itu sama dengan 0 karena sin yang bernilai 0 itu ya 0. Batas atasnya untuk batas atas berarti X sama dengan B, di mana B-nya itu sama dengan diameternya tadi adalah A. Maka di sini hasilnya panjangnya itu adalah batas atas sebesar A. Berarti sin T itu sama dengan A. Coba perhatikan kalau ini kita cari daerahnya itu adalah yang sebelah sini. Batas bawahnya itu adalah A, batas atasnya itu B, di mana ini adalah A. Besarnya juga 0. Berarti kalau di sini itu adalah 0 derajat, berarti kapan sih ini sin itu bernilai 0 lagi? Berarti kan sama dengan pi per 2. Karena grafiknya sin, kalau diingat ya, grafiknya sin itu kan
seperti ini. Nah, ya, berarti kita bisa menentukan nilainya. Oke, jadi di sini itu kita buat batas atasnya itu sama dengan pi per 2. Ya, berarti T itu sama dengan pi per 2. Oke, karena sudah ketemu batas-batasnya, maka kita bisa cari integralnya. Jadi S itu kan berarti 4 kali, karena tadi untuk menentukan seperempatnya itu adalah ini seperempat dari diameter ini, bukan diameter, panjang busurnya yang ini. Jadi panjang busurnya tadi itu batasnya itu ini ya, batas bawahnya 0, batas atasnya itu adalah pi per 2. Jadi untuk menentukan keseluruhan keliling lingkaran berarti kan 4 kali ini ya. Kalau seperempatnya itu adalah ini, berarti S-nya itu ya 4 kali itu, berarti 4 kali 4 kali integral yang batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya adalah pi per 2, dimana di situ ada A ya, ini tadi ada A karena di sini ada A di sini ya. A, kemudian seper akar A kuadrat min X kuadrat itu kita substitusi menjadi ini, yaitu hasilnya adalah A cos T ya. Akibat dari substitusi X sama dengan A sin T itu kan mengakibatkan hasil dari akar A kuadrat min X kuadrat itu sama dengan A cos T, sehingga ini jadi seper A cos T. Kemudian substitusi dari dx itu adalah A cos T dt, berarti ini jadi A cos T dt. Nah, sampai sini kemudian kita bisa cari ini adalah, nah ini kita bagi, kemudian ini kita bagi, sehingga di sini ada 4A integral dari 1 dt, sehingga di sini ada integralnya 1 itu adalah dengan batasnya tadi 0 sampai pi per 2 ya. Berarti di sini adalah 4A integralnya 1 dt itu sama dengan T dengan batasnya itu 0 sampai pi per 2. Maka kalau kita cari nilainya berarti jadi 4A kali batas atasnya adalah kita masukkan ke dalam T, yaitu pi per 2 dikurangi dengan 0 ya. Berarti sama dengan 4A dikalikan pi per 2 atau sama dengan 2 pi A. Nah, ini kan rumus untuk menentukan keliling lingkaran. Ya kan? Rumus untuk menentukan keliling lingkaran itu adalah 2 pi R kan ya, dimana R-nya ini adalah A. Nah, seperti itu. Itu adalah yang dimaksud dengan panjang busur. Misalkan contoh lain lagi, di sini saya berikan contoh berikutnya. Ada hitunglah misalkan ini ada sebuah kurva ya atau batas. Bentar, saya carikan dulu. Ini misalkan dengan menggunakan cara seperti tadi itu, hitunglah panjang busur atau panjang ruas garis.
Nah, ini kita belum ke busur dulu. Panjang ruas garis antara titik A, di mana titik A itu adalah 0,1 dan titik B itu adalah misalnya 5,13, di mana kurvanya itu adalah Y sama dengan 12 per 5X plus 1. Nah, bagaimana kita menentukan panjang busurnya? Kalau kita perhatikan di sini ya, berarti ada ruas garis AB. Ruas garis AB itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ini misalnya adalah di titik 0,1. Misalnya ini adalah 0,1. Kemudian di sini itu adalah titik 5,13. Berarti ini adalah untuk A, ini adalah B-nya. Berapa sih panjang AB? Kan gitu. Panjang AB itu berapa? Itu ya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh panjang AB dengan pertama-tama kita uraikan di sini ada kurvanya adalah Y sama dengan 12 per 5X plus 1. Sehingga kalau kita cari diferensialnya berarti sama dengan 12 per 5 dx. Sehingga dy per dx itu sama dengan 12 per 5. Maka dari sini 1 ditambah dy per dx kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 12 per 5 kuadrat, atau sama dengan 1 plus 144 per 25. Kalau kita samakan penyebutnya aja ya, kita samakan penyebutnya, berarti ini 25 ditambah 1, berarti jadi 169 per 25. Kalau kita cari akarnya, 1 plus dy per dx kuadrat itu berarti sama dengan akar 169 per 25, atau sama dengan 13 per 5. Itu ya. Berarti panjang busurnya misalnya S itu sama dengan integral dengan batas bawahnya 0, karena di sini di titik A itu X-nya 0, kemudian B-nya itu adalah di titik 5,13, berarti batas atasnya adalah 5 dari ini. Saya tulis dulu lah rumusnya biar kalian paham ya. Dari ini batas A sampai B dari akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, sama dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Ini tadi kita sudah cari, nilainya adalah 13 per 5 dx. Sehingga dari sini bisa kita tentukan besarnya itu adalah 13 per 5 dikalikan integralnya 1 dx itu adalah x, di mana batasnya 0 sampai 5. Nah, kita cari di sini ada 13 per 5 dikalikan batas atasnya itu 5 ya. Kita masukkan batas atasnya 5 dikurangi batas bawahnya 0, berarti sama dengan 13 per 5 dikalikan 5. Hasilnya sama dengan 13. Jadi panjang busur AB itu sebesar 13. Coba kita cari dengan pendekatan yang lain. Karena ini adalah sebuah garis lurus, kurvanya adalah berupa garis lurus ya, maka sebenarnya tanpa menggunakan integral itu bisa kita tentukan nilainya panjang dari AB, yaitu dengan cara kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu X sejauh, berarti di sini adalah sejauh 5 satuan. Karena dari A menuju B itu mengalami penambahan sebesar 5 satuan. Kemudian dari B kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Y sehingga ada perpotongannya. Ini misalnya adalah titik C. Sehingga untuk menentukan AB ya, penentukan AB itu sama dengan Pitagoras akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana
panjang dari AC itu adalah sebesar 5 kuadrat ditambah BC itu mengalami penambahan dari Y-nya 1 menjadi 13, berarti mengalami penambahan sebesar 12 satuan, sehingga ini adalah 12. Maka kalau kita cari, ini ada 25 ditambah 144 atau akar 169 dan hasilnya 13. Nah, ini sama. Nah, kita jadi di sini mencoba untuk mencari panjang dari kurva AB, di mana kebetulan kurvanya garis lurus sehingga gampang sekali kita tentukan. Tetapi bagaimana kalau kita dihadapkan pada permasalahan yang kurvanya itu bukan garis lurus, tetapi misalnya kurvanya berbentuk lengkung. Nah, misalnya seperti ini. Berapa sih panjang kurva dari titik A menuju B? Nah, kita kan tidak bisa menentukan secara langsung seperti pada kasus yang kedua ini. Karena ini berbentuk lengkung, kita tidak bisa mengukur dengan menggunakan penggaris secara langsung atau menggunakan rumus Pythagoras tadi, sehingga integral inilah ya bisa kita gunakan untuk menentukan panjang busur dari A menuju ke B. Oke, contoh berikutnya mungkin bisa lebih jelas. Misalkan ada sebuah kurva, hitunglah busurnya, hitunglah panjang busur misalnya Y sama dengan X pangkat 3/2 pada titik, yaitu antara titik 1,1 dan hingga di sini hingga titik 4,8. Ya, kalau kita gambar kurvanya itu kemungkinan karena di sini adalah berupa persamaan garis yang bukan linier, berarti dia berbentuk kurva. Kalau nanti kalian cek di GeoGebra untuk kurvanya nanti seperti apa bisa dicek ya. Ini saya hanya estimasi aja. Misalnya kurvanya itu kayak gini. Nah, di sini ada titik yang kita cari panjang tali busurnya itu adalah dari titik 1,1, misalnya ini 1,1 sampai pada titik 4,8, misalnya ada di sini. Ini adalah titik 4,8. Maka berapakah panjang busur dari sini sampai sini? Nah, dari titik 1,1 sampai 4,8. Jelas di sini terlihat bahwa kurvanya itu tidak berbentuk garis lurus, sehingga akan sulit kita untuk menentukan berapa panjangnya. Sehingga untuk menentukan itu kita bisa menggunakan cara seperti tadi. Nah, yang pertama kita uraikan Y-nya. Y-nya itu adalah X pangkat 3/2, sehingga langsung kita cari DY. DY itu sama dengan diferensial dari X pangkat 3/2 itu sama dengan 3/2 dikalikan X pangkat setengah dx ya. Maka kita bisa menentukan akar 1 plus dy per dx kuadrat itu sama dengan akar 1 plus dy per dx itu ini ya. Dy per dx itu sama dengan 3/2 X pangkat setengah kuadrat. Nah, hasilnya berarti sama dengan 1 ditambah X pangkat setengah dikalikan 2 itu sama dengan X, berarti ini jadi 9/4 X ya. Nah, jadi S ya, jadi S itu sama dengan batasnya dari 1 sampai 4 untuk akar 1 plus 9/4 X dx. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan akar 1 plus 9/4 X gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan atau menentukan integral dari akar itu dengan mengasumsikan bahwa ini adalah berupa integral tak tentu, sehingga misalkan S itu sama dengan integral dari akar 1 plus 9/4 X dx, maka kita bisa tentukan
integralnya. Ya, kita tentukan integralnya dengan cara substitusi. Jadi substitusinya adalah 1 plus 9/4 X itu misalnya adalah T. Ya, berarti dt itu sama dengan diferensial dari 1 plus 9/4 X itu kan 9/4 dx ya. Berarti dx itu bisa kita nyatakan sebagai 4/9 dt. Nah, dari sini kita bisa selesaikan integralnya. Berarti ini adalah integral. Ini tadi kita ganti dengan t, berarti ini jadi akar t. dx-nya kita ganti dengan 4/9 dt. Sehingga bisa kita nyatakan 4/9 integral dari akar t dt. Nah, ini lebih mudah, kita cari integralnya. Hasilnya sama dengan 4/9 integral dari t pangkat setengah dt itu sama dengan 4/9. Jadi 1/setengah plus 1 t pangkat setengah plus 1 plus c ya. Berarti ini jadi 4/9. 1/setengah plus 1 itu 1/3/2 atau jadi sama dengan 2/3 dikalikan t pangkat 3/2 plus c atau sama dengan 8/27 t pangkat 3/2 plus c. Nah, kalau s-nya itu kita kasih batas, maka s tadi itu dengan batas berapa tadi? 1 sampai 4 ya. Jadi batasnya 1 sampai 4. Itu berarti di sini integral dari akar 1 plus 9/4 X dx. Nah, integralnya ini tadi kan kita sudah peroleh, hasilnya adalah 8/27 t pangkat 3/2. Karena di sini integral tak tentu, sedangkan masuk ke sini itu integral tentu, berarti langsung kita tulis batasnya adalah 1 sampai 4. Maka dari sini kita cari hasilnya adalah 8/27 dikalikan t-nya, batas atasnya itu berarti 4 ya. Oh, sebentar, kita belum memasukkan ini tadi, masih kita substitusi ya. Berarti sebentar, ini belum masuk ke sini. Oke, jangan ke sini dulu. Jadi ini kita masukkan, kembalikan lagi ke pemisalan dulu. Nah, ini berarti jadi 8/27. T tadi itu kita misalkan sebagai 1 plus 9/4 X ya. Berarti kalau ini berarti jadi akar ya. T itu sama dengan 1 plus 9/4 X dipangkatkan 3/2 plus C. Nah, di sini baru kita cari hasilnya, ini adalah 8/27 dikalikan 1 plus 9/4 X pangkat 3/2 dengan batasnya itu adalah 1 sampai 4. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini kemudian kita bisa menentukan hasilnya adalah 8/27. Kemudian batas atasnya itu 1 plus 9/4 X-nya kita ganti dengan 4 dipangkatkan 3/2 dikurangi dengan batas bawahnya kita masukkan, yaitu 1 dipangkatkan 3/2. Berarti sama dengan 8/27 dikalikan batas atasnya. Kalau kita hitung ini ada jadi 1 ditambah 9 berarti 10 pangkat 3/2 dikurangi. Ini kalau kita samakan penyebutnya itu menjadi 13 ya, 13/4 ya. 13/4 pangkat 3/2. Nah, berapa hasilnya nanti dicari, berapa bisa dihitung menggunakan
kalkulator. Nah, itu adalah panjang busur yang dari kurva Y sama dengan X pangkat 3/2 pada titik dari titik 1,1 hingga titik 4,8. Itu ya untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya silakan mencoba mengerjakan soal yang akan saya berikan di Edmodo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.